Selamat malam, izin senior, izin perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Gali Alfurqon, NIT 2002024, kelas Bravo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas diklat. Soal 1, macam-macam organisasi penerbangan dunia. 1. Negara mana saja anggota IATA dari region Asia Pasifik? A. Kaledama Baru, India, New Zealand, Papua Nugini, Perancis, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Indonesia, Bangladesh, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Brunei, Palestina, Pakistan, Singapura, Sri Lanka, Vietnam, Australia. Soal kedua, sebutkan alasan mengapa IATA dibentuk. Alasan mengapa IATA membentuk maskapai penerbangan untuk bersaing secara sah dan mencapai keseragaman dalam penetapan harga. Saat didirikan, IATA beranggota 57 anggota dari 31 negara, sebagian besar dari Eropa dan Amerika Utara. Nomor 3, jelaskan sejarah ICAO secara singkat. ICAO lahir atas prakasa negara-negara sekutu Amerika, tepatnya pada tanggal 1 November 1944 sampai dengan 7 Desember 1944 oleh 54 negara-negara sekutu. Amerika berkumpul di Chicago. Mereka mengatakan konferensi yang dibuat sebagai Chicago Kompresi 1944. Nomor 4, tuliskan ICAO, ANEC, dan CASR yang berhubungan dengan maintenance aircraft, yaitu ANEC 1, personal licensing. Yang kedua, ANEC 2, rules of the air. Yang ketiga, ANEC 6, operation of aircraft. Yang keempat, ANEC 3, yang keempat, ANEC 8, airworthiness of aircraft. CASR 1, CASR Part 23. Airworthiness Standard, Normal, UTT, Acrobatic and Computer kategori airplanes. Yang kedua, CASR Part 25. Airworthiness Transport kategori airplanes. Yang ketiga, CASR Part 26. Contingent Airworthiness and Safety Improvements for Transport kategori airplanes. Soal kelima, sebutkan dan jelaskan organisasi penerbangan di setiap negara anggota ICAO. Yang pertama, negara-negara anggota Dewan kategori 1 ICAO, yaitu negara-negara yang memiliki kepentingan utama dalam transportasi udara. Terus yang kedua, negara-negara anggota Dewan kategori 2 ICAO, yaitu negara-negara yang memberikan kontribusi paling besar dalam ketetapan fasilitas untuk navigasi udara penerbangan sivil internasional. Terus yang ketiga, negara-negara anggota Dewan kategori 3 ICAO, yaitu negara-negara yang memastikan keterwakilan secara geografis. Terus negara-negara anggota Dewan kategori ICAO, yaitu Australia, Brazil, Jepang, Rusia, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Italia, dan RRC, Republik Rakyat Cina atau Tiongkok. Terus negara-negara anggota Dewan kategori 3 ICAO, yaitu Malaysia, Aljazair, Kongo, Korea Selatan, Cabo Verde, Ekuador, Kuba, Uruguay, Kenya, Panama, Tanzania, Persatuan Emirat Arab.
Soal keenam, apa perbedaan INACA dan ICAO? Jelaskan. INACA adalah sebuah asosiasi perusahaan penerbangan nasional Indonesia yang didirikan para pengusaha perusahaan penerbangan pada tanggal 15 Oktober 1970. INACA berfungsi sebagai usaha persatuan antara perusahaan angkatan udara dan kegiatan-kegiatan penerbangan nasional lainnya yang berada di Indonesia. Terus buat penjelasan ICAO. ICAO adalah sebuah lembaga perserikatan bangsa-bangsa didirikan menurut Konferensi Chicago pada tahun 1944 tentang penerbangan sivil internasional. Lembaga ini mengembangkan teknik-teknik dan prinsip navigasi udara internasional serta membantu penerbangan, perencanaan dan pengembangan angkutan. Terus buat soal nomor 7, jelaskan yang kalian ketahui tentang UFTA. UFTA adalah Universal Federation of Travel Agents Association, berdiri pada tahun 1966. Pengembangan IFTA atau disingkat dengan International Federation of Travel Agent Association, UFTA merupakan satu-satunya federasi asosiasi travel agent secara umum yang melewati travel agent seluruh dunia. Soal 8, sebutkan tujuan ASITA dibentuk pada tahun 1971. ASITA didirikan pada tahun 1971 bertujuan untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia dan peran-peran anggota sebagai perilaku utama pariwisata nasional yang berdaya saing global. Yang berdaya saing global. Buat soal yang kedua, main komponen pesawat. Soal pertama, mana aliran udara yang lebih cepat, bagian atas atau bawah airfoil? Berikan alasan kenapa lebih apat. Jawab, airfoil memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat dari bagian bawah. Hal ini menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk penggerak airfoil. Soal kedua, apakah aliran udara ketika melewati bagian atas dan bawah airfoil akan bertemu di trailing edge pada waktu bersamaan? Jawabannya secara bersamaan. Namun aliran udara yang bawah lebih cepat mengalir dibandingkan yang atas dan adanya hukum Bernoulli. Soal yang ketiga, sebutkan main komponen pesawat terbang. Komponen pesawat terbang ada fuselage, wings, tail, cockpit, landing gear. Soal keempat, konstruksi dari fuselage jenis monocoque terdiri dari apa saja? Struktur ini yang terdiri dari bulkhead atau forward terbuat dari berbagai ukuran dan kerangka, memperkuat kulit pesawat dengan menyerap sebagian dari gaya beban fuselage. Bagian utama dari fuselage juga termasuk titik seimbangan sayap dan sambungan firewall. Soal kelima, sebutkan 6 bentuk wings pesawat terbang.
yaitu sayap lurus, sayap sapu, sayap segitiga, sayap tirus, sayap bentuk, dan sayap sapu ke depan. Soal ke-6, sebutkan 5 engine pesawat terbang. Yang pertama piston engine, turbojet engine, turboprop engine, turbofan engine, turboshaft engine, dan profan engine. Terus buat soal ke-7, jenis landing gear yang cocok untuk pesawat terbang yang terbang pada ketinggian tinggian sampai 30.000 adalah wheel landing gear adalah kaki pendaratan pada pesawat yang menggunakan roda, biasanya digunakan landing atau take off pada runway aspal. Soal ke-8, jelaskan prinsip kerja dari engine turbojet. Yaitu suak adalah memasukkan udara di bilah putaran depan. Terus yang kedua, squeeze memasukkan udara dalam aliran bertekanan. Terus yang ketiga, bang, udara dicampur dengan bahan bakar dan dinyalakan. Terus yang terakhir adalah blow, sebagai tahap akhir atau menutup udara keluar untuk menghasilkan dorongan mesin. Siap, terima kasih senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.